maka akan tetap seperti itu terjaga. Dan ini sampai hari kiamat akan terjaga sesuai dengan ucapan Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikra, maknanya Al-Quran dan Sunnah, dan pasti kami akan menjaga dari Al-Quran dan Sunnah itu. Maka inilah dari pendalilan tentang permasalahan bagaimana kita ini kok harus berakidah dengan akidah salaf. Jawabnya tadi. Yang kedua ini terutama jawabnya adalah karena mereka yang menerima ilmu dari Nabi secara estafet. Maka oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah Jalla wa ala memerintahkan kepada seluruh hambanya, yakni Allah memerintahkan hambanya dan Nabi memerintahkan umatnya agar selalu berpegang teguh dengan al-jamaah. Siapa? Mereka, para salaf, tabi'i, itba'u tabi'in, yang mereka belajar dengan sahabat dan mereka para sahabat belajar dengan Nabi. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang maknanya berpegang teguhlah kalian kepada hablullah jami'an. Maknanya kepada, ditafsirkan waktu kita menterjemah di tafsir ayat ini, kembali kepada mereka Al-Quran dan kembali kepada mereka al-jamaah. Siapa al-jamaah? Para sahabat, tabi'in dan itba'u tabi'in, ay qurun al-mufaddalah. Maka berpegang teguhlah kepada tali Allah dan jangan kalian menyeleweng. Di antaranya tafsirnya adalah jamaah ahlus sunnah wal jamaah. Jangan kalian berlepas dari mereka dalam akidah mereka kalian dan dari fikih dan yang lainnya. Dan juga tafsir yang lain ataupun ayat yang lain di surat Al-An'am Allah berfirman, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Maka dua ayat ini, yang pertama tadi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah dan jangan berlepas darinya, dan ayat yang kedua wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Maka maknanya inilah jalan yang lurus. Fattabi'uh, ikutilah jalan ahlus sunnah wal jamaah yang lurus ini. Fattabi'uh, ikutilah mereka. Wa la tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti orang-orang yang menyimpang dari jalan yang hak. Fatafarraqu bikum an sabilih, maka kalian akan sesat seperti mereka. Maka luzumul jamaah fi kulli umuriddin minal i'tiqadat wal fiqh wal ahkam was suluk wa manhaj ad-da'wah amrun wajibun wa man ragiba an dalika faqad tabi'a as-subul alladhi yad'u 'alaiha syaitan ila dhalalat wal bid'ah wa sayajurruhum biha ilan nar. Maka inilah jalan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, mengikuti manhaj ahli sunnah wal jamaah. Maka oleh sebab itu ditafsirkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud al-ayat yang kedua tadi, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih, ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud, khatton lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatton kabiron, bahwa Nabi menggariskan dengan garis yang lurus dan besar. Summa khatta an yaminihi wa an shimalihi, maka dari garis lurus yang besar itu Nabi memberikan garis-garis yang kecil di kanan dan kirinya. Gambarannya seperti apa? Seperti tulang iga ikan yang dagingnya sudah dimakan. Maka seperti itu gambarannya. Tulang iga ikan, garis lurus, di kanan dan kirinya ada iga-iga kecil. Iya apa tidak? Seperti itu. Itu yang digambar oleh Nabi di tanah. Kata Ibnu Mas'ud, khatton lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman khatton kabiron. Kemudian menggaris yang kecil-kecil di kanan dan di kiri. Kemudian Nabi memberikan isyarah kepada garis yang lurus, dikatakan, hadza sabilullah.
Ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian Nabi mengatakan kepada garis-garis yang di pinggir-pinggirnya seperti tulang iga yang kecil, hadihi subul ala kulli sabilin minha syaiton yad'u ilaihi. Ini adalah perpecahan firqah-firqah yang sesat yang padanya syaiton mengajak kepada kesesatan, kepada manhaj selain ahli sunnah wal jamaah. Kemudian setelah Nabi menggambar seperti tadi garis lurus, kemudian di kanan kirinya ada garis-garis kecil, Nabi membaca ayat wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Maka berpegang teguhlah kalian kepada jalan yang lurus yang besar tadi, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang kecil kanan dan kiri tadi, maka kalian akan sesat jalannya. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad, Ad-Darimi dan Imam Ibnu Hibban, yang semua jalannya bertumpu kepada Asim an Abi Wa'il an Abdullah ibni Mas'ud. Maka Asim di sini siapa? Indak ya Hudzaifah. Asim huna man? Anta taqra' Quran bimada? Biqira'ah hafaz an Asim, hada huwal Asim al-an. Maka Asim di sini adalah Asim ibnu Bahdalah atau Asim ibnu Abi Nujud. Dia adalah imam qiraah yang antum hafal Al-Quran sekarang, hafaz an Asim. Maka inilah dia Asim. Maka dia seorang rawi hadis dan dia derajatnya dekat kepada sahabat. Lihat di sini dari Asim meriwayatkan dari Abu Wa'il Syaqiq ibnu Salamah, dari Abu Wa'il meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Maka qiraah hafaz an Asim dari qiraah sab'ah yang juga dekat. Dan kemarin kita bahas juga qiraah Abu Amr Ibnul Ala Al-Basri juga dekat kepada Nabi. Dan yang paling dekat adalah Ibnu Katsir Al-Makki yang berada di Makkah. Itu sangat dekat. Kesimpulannya, Asim di sini adalah selain dia perawi hadis, dia juga ahli qiraah. Namun seperti biasa tidak ada manusia yang sempurna. Asim ibnu Bahdalah sibuk dengan qiraahnya dan sibuk dengan hadisnya, maka tersibukkan dari hadisnya sehingga hafalannya pas-pasan. Maka dia bukan rawi yang thiqah tapi rawi yang saduq hasanul hadis. Maka hadis ini datang dari jalannya, kita hukumi hasan karena periwayatan Asim dari Abu Wa'il, dari Abdullah bin Mas'ud. Abu Wa'il Syaqiq ibnu Salamah imam, namun Asim dia saduq hasanul hadis. Maka inilah yang menjadi pendalilan bagi kita tentang permasalahan kenapa kita berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, tidak berakidah dengan akidah orang-orang Syiah, orang-orang As-Sufiyah, orang-orang Al-Khawarij dan kelompok yang menyeleweng dari ahli sunnah. Kenapa? Karena manhaj salaf, mereka diantaranya para sahabat dan tabi'i serta itba'ut tabi'i tadi telah dipuji oleh Allah dari amanah mereka. Sehingga mereka membawa Al-Quran dan Sunnah tidak bercampur dengan kebohongan mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, silsilah mereka kepada Nabi adalah silsilah yang sahihah. Sehingga mereka membawa tongkat estafet ilmu dari Nabi. Dan yang ketiga, telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berpegang kepada mereka dan tidak boleh lepas dari mereka. Siapa? Al-jamaah. Lalu poin pendalilannya di saat Allah memerintahkan agar kita mengikuti mereka al-jamaah, maka ini jawabannya kenapa kita beriktikad dengan iktikad ahli sunnah wal jamaah. Karena dengan mengikuti iktikad mereka kita akan selamat.
Karena di dalam hadis tadi dari ayat juga wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dilarang kita untuk tafarruq, memecah belah dari, menyempal dari ahli sunnah. Dan juga di dalam ayat yang kedua wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul, perintah untuk mengikuti al-jamaah dan larangan untuk menyempal. Maka dari dua ayat ini ditambah dengan tafsir hadis Ibnu Mas'ud yang hasan tadi, bahwa Nabi menggariskan garis yang besar, kemudian garis kanan dan di kiri yang kecil seperti tulang iga ikan, maka dikatakan inilah jalan yang lurus di Al-Quran, yakni ahlus sunnah wal jamaah. Dan jalan kanan kiri itu kelompok ahlul bid'ah, maka dikatakan di Al-Quran wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, maka ikutilah jalan yang lurus ini, wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang kecil tadi, jalan-jalan yang sesat dari firqah-firqah dhalah. Ini alasan yang ketiga. Kenapa kita mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan mereka dari ilmu akidah, dari ilmu fikih, dari ilmu apa saja. Maka inilah penyebab kenapa kita mengikuti manhaj Ahlus Sunnah. Dan juga pertanyaan berhubungan dengan di dalam matan hadihi aqidatus salaf wa ashabil hadis an ru'yatillah, bahwa ini adalah dari akidah salaf ashabul hadis tentang permasalahan akidah melihat Allah. Nah tadi pertanyaannya, kenapa kita harus mengikuti mereka as-salaf, kenapa? Inilah 3 jawaban. Jawaban yang pertama tadi apa? Bahwa mereka mempunyai amanah, akhlak mereka teruji, tidak bohong, tidak menyelewengkan ayat dan memalsukan sunnah, tidak. Kedua, ilmu mereka yang menyampaikan kepada Nabi, mereka bagaikan tongkat estafet kepada ilmu Nabi, seperti hadis yang kita bahas tadi, tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u miman sami'a minkum. Ketiga, Allah telah memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan ilmu mereka, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan jangan keluar dari pemahaman agama ini, dari pemahaman mereka. Maka ini yang bisa kita berikan sebelum salat. Al-muadzin yuadzin, sudah masuk 12.16.